Pesona gumuk pasir Pabuayan nan eksotik memanjakan mata pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu pemirsa dan juga Angel. Ini Minggu ya? Iya, Pengennya hari Sabtu, besoknya Minggu lagi happy gitu. Sunday ya. Banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan nih Ya. sembari menonton kita. Ada banyak informasi-informasi menarik. Mungkin ada yang mau olahraga pagi, nyari sarapan pagi. Atau bisa jalan-jalan ya. Ya, akan banyak informasi yang akan kami suguhkan dari dalam dan luar negeri bersama kami. Saya Angelika Fagal. Dan saya Breman Atenaya, inilah Lintas Anyus Pagi akhir pekan selengkapnya. Lilit utang pinjol, seorang aparatur sipil negara aktif di Kota Pasuruan, Jawa Timur, tega merampok kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemkot setempat. 2 karyawan koperasi dianiaya pelaku dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. AE menjabat bendahara kantor kecamatan Panggung-Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polres Pasuruan. ASN berusia 41 tahun tersebut tega merampok kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia berlokasi di lingkungan Pemkot setempat. Bahkan 2 karyawan koperasi sempat dianiaya pelaku dengan kunci dongkrak mobil. Saat itu pelaku mendatangi kantor KPRI Pemkot Pasuruan ingin mengambil honor bulanan bendahara. Setelah itu seorang staf mengambilkan uang dan kwitansi dari tas untuk diberikan kepada pelaku. Namun pelaku memukul korban berulang kali dengan menggunakan besi dongkrak hingga terjatuh dan hendak mengambil uang dan tas korban. Rekan korban yang mencoba menolong juga dipukul hingga keduanya harus dirawat di RSUD Dr. Sudarsono Pasuruan. Beruntung tas milik korban berisi ratusan juta rupiah gagal dirampas pelaku setelah aksinya dipergoki ASN lainnya dan kabur. Ini digunakan karena ban mobilnya rusak sehingga kita tidak percaya begitu saja karena juga niat akan mengambil uang yang di sini ya kan, namun tidak berhasil sehingga kita terapkan pasal percobaan pencurian dengan kekerasan. Motif pelaku terungkap lantaran pelaku terjerat pinjaman online. Pelaku jerat dengan pasal berlapis, ancaman hukuman 12 tahun dan 5 tahun pidana penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Caka Samudra. Di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung digerebek polisi usai dijadikan tempat pengoplosan minuman keras. Petugas mengamankan ratusan dus miras oplosan berbagai merek siap edar. Polisi menggerebek rumah tempat pengoplosan miras di Kampung Ciodeng, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Penggeledahan dilakukan petugas usai petugas menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan sebuah rumah di desa tersebut. Saat digeledah, ditemukan ratusan karton minuman keras oplosan siap edar serta ratusan botol kosong. Selain menyita barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku pengoplos miras tersebut. Polisi juga mengejar 1 orang pelaku lain yang sedang melarikan diri. Dikhawatirkan oleh warga masyarakat, laporan tersebut terbukti bahwa rumah tersebut ternyata setelah kami gerebek di dalamnya adalah diduga sebagai tempat melakukan miras oplosan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang mengenai kesehatan dan konsumen dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ditangkap polisi di kawasan Parumpuang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Orang tua salah satu tersangka histeris karena anaknya kembali ditangkap karena kasus narkoba lagi dan sejumlah barang bukti juga turut diamankan. Keluarga histeris saat tim Pentem Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah pengedar sabu. Usai digeledah, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar yang disimpan dalam lemari pakaian, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital.
Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sempat mengelak mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari seseorang. Penggerebekan rumah merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku di kawasan Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat saat hendak mengantar pesanan sabu untuk pelanggannya. Penyergapan membuat panik kedua pelaku yang mengantongi sabu ada di dalam saku celana yang tak sempat dibuang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku yaitu atas nama inisial ED ini merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses. Guna pengembangan lebih lanjut, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo Anyus melaporkan. Sepasang kekasih mencuri sepeda motor di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan. Aksi kawanan pelaku curanmor tersebut terekam CCTV di rumah korban. Aksi sepasang kekasih saat melakukan pencurian sepeda motor milik warga di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan ini terekam CCTV. Pelaku perempuan berperan mengawasi situasi di lokasi rumah korban, sementara pelaku pria masuk ke dalam halaman rumah untuk mengeksekusi sepeda motor korban. Peristiwa pencurian ini terjadi saat korban sedang berada di dapur. Tiba-tiba kode pengingat CCTV di ponsel korban berbunyi dan melihat para pelaku mencuri sepeda motor metik miliknya. Namun saat dikejar, kedua pelaku telah melarikan diri. Standby di depan pagar. Saatnya betina itu. Itu berapa pelakunya itu? Pengduo. Iya. Sudah tuh dalam dari aku jenggot tuh tiba-tiba motornya keluar langsung. Sempat kita kejar apa cak mana? Udah sempat langsung lari lah duluan, baru aku keluar. Usai kejadian, korban melaporkan kasus pencurian ke petugas kepolisian terdekat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah lift jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Si jago merah melalap sebuah lift di jembatan penyeberangan orang di Jalan Kawasan Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Api muncul pertama kali dari bagian panel listrik dan kabel lift pada JPO ini. Kemudian kobaran api merembet membakar lift yang menjadi fasilitas pengguna JPO. Tim pemadam kebakaran Kota Surabaya langsung menuju ke lokasi sekitar untuk memadamkan api. Sebanyak 8 unit mobil pemadam melakukan pemadaman. Upaya menjinakkan api berhasil setelah 30 menit. Untuk kendala tidak ada, jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama. Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit. Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPO. Untuk sementara dugaan awal jadi mungkin adanya korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lift mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi Pilkada 2024. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sudah memantapkan diri menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta 2024. RK mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi debat dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global yang digelar hari ini. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sebut sudah mantap hadapi debat perdana Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2024 mendatang. Ridwan Kamil merasa sangat percaya diri dengan tema debat pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal tersebut disampaikan saat mantan Gubernur Jawa Barat ini menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh Khawirudin dari fraksi PKS.
Udah mantap, udah latihan. Banyak kan teknologi kan. Insya Allah aman. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga akan terus turun ke akar rumput serta bertemu semua kalangan masyarakat untuk bisa menang satu putaran pada Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pasangan calon Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Partai Gerindra Jakarta. Uniknya Ridwan Kamil datang naik ojek karena terjebak kemacetan Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029 Ridwan Kamil dan Suswono hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Partai Gerindra Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat. Saat tiba, RK tampak menggunakan ojek. Hal ini lantaran kemacetan yang terjadi dampak perayaan HUT ke-79 TNI. Ia juga sempat minta maaf karena keterlambatannya hadir. Pihak Partai Gerindra jajarannya mengaku akan mendukung penuh RK dan Suswono untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Untuk itu RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih ditingkatkan dan dapat memenangkan dirinya bersama Suswono dalam satu putaran. Di sisi lain, Suswono juga mengaku siap untuk menghadapi debat caleg Pilkada hari Minggu ini. Mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Sekali lagi selamat untuk keluarga besar Partai Gerindra Jakarta. Setiap debat kan nanti ada topik-topik tertentu yang lebih difokuskan kan. Nah jadi ya pendalaman itu aja sih ya. Saya kira sih ya debat semuanya ya bukan lawan ya. Mitra aja lah kita ya, kompetitor itu biasa dalam debat seperti itu. Tapi kita tetap akan mengedepankan etika di dalam berdebat itu. Untuk debat perdana, tim Ridho sudah menyiapkan materi dan keduanya akan memperdalam materi agar harapannya debat Cagup-Cawagup Jakarta 2024 berlangsung lancar. Di Jakarta, Hadisti Arifah, Wildan Aulia melaporkan. Pemirsa, kedatangan pasangan Cagup-Cawagup Pramono Anung Rano Karno disambut meriah emak-emak saat menghadiri festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara para pendukung Ahok atau Ahokers menggelar deklarasi dukungan bagi Mas Pram dan Bang Dul. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 yang datang secara terpisah ini langsung diserbu warga setelah turun dari mobil pribadi. Tak sedikit dari warga yang berebut berselaman atau berfoto bersama. Pasangan yang didukung PDIP dan Hanura ini hadir di festival 1000 Nasi Uduk guna mendukung kelestarian makanan khas Betawi ini. Tempatnya sini yang dikoordinasi oleh Mbak Hilda, Mbak Epi Jarot maupun Pak Darmadi, yaitu Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Di kesempatan ini, Cawagup Rano Karno juga berjanji akan menggratiskan moda transportasi umum kepada warga Jakarta sesuai kriteria. Kita akan menggratiskan layanan LRT, MRT, Transjakarta dan Jaklingko. Kita akan gratiskan, tapi ada 15 golongan yang gratis. Sementara pendukung Ahok atau yang akrab dikenal Ahokers menggelar acara deklarasi Ahokers sebagai wujud dukungan terhadap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada 2024. Ahok yang turut hadir dalam acara ini mengungkapkan dirinya salah satu pendukung Pramono Anung untuk maju sebagai cagup dalam Pilkada mendatang. Para relawan juga melaunching logo relawan energi Mas Pram dan Bang Dul sebagai simbol dukungan kepada Cagup-Cawagup nomor urut 3 tersebut. Di Jakarta, tim liputan melaporkan. Anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo menerima pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, pelatihan ini menyiapkan para anggota Dewan terpilih di pemilihan legislatif 2024 agar mampu menyusun dan memastikan program-program yang baik untuk masyarakat dan sesuai visi misi partai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo menggelar pelatihan penyusunan APBD bagi para kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 lalu.
Pelatihan ini digelar secara daring dan diikuti 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo di seluruh Indonesia. Akan tanamkan kepada seluruh anggota dewan yang terpilih dan sudah dilantik dari Partai Perindo agar bisa menjadi corong kekritisan untuk menguliti APBD daerahnya masing-masing, memastikan bahwa setiap rupiah itu benar-benar efektif digunakan. Ahli e-budgeting Gagat Jiwarno turut dihadirkan guna memberikan pemahaman dan teknis penyusunan anggaran yang baik dan benar. Anggota DPRD tidak hanya sebatas merencanakan APBD tetapi juga harus mampu mengawasi penyusunan anggaran. Secara regulasi ada ketentuan tentang pergeseran anggaran. Nah, pergeseran anggaran itu bukan sembarangan loh Pak. Jadi pergeseran anggaran itu harus ada pemicunya. Jadi pemicunya apa? Tidak bisa digeser sewaktu-waktu. Kalau pemicunya tidak ada ya tidak boleh. Selain dituntut mampu merencanakan APBD 2025 sesuai kebutuhan masyarakat, anggota dewan juga harus memegang amanah dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 nama kader PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum mengonfirmasi hal tersebut. Para kader PDI Perjuangan menunggu instruksi dari Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, terkait peluang untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, ada 2 nama kader PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo, yaitu Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Oli Dondo Kambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menanggapi informasi ini dan meminta publik menunggu pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlaksana. Insya Allah. Insya Allah, tunggu aja. Ya. Semuanya udah dapat secepatnya. Ya. Nanti diberitahu secepatnya. Kabarnya pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto akan dijadwalkan sebelum pelantikan presiden terpilih. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Dalam kemeriahan HUT ke-79 TNI, pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan tarif spesial Rp1 untuk moda transportasi Transjakarta. Tarif Rp1 ini disambut antusias warga Jakarta. Warga antusias menggunakan transportasi umum Transjakarta dengan tarif spesial Rp1 saja. Ya, tarif spesial hanya 1 hari ini diberikan Pemprov Jakarta dalam memeriahkan HUT ke-79 TNI. Selain Transjakarta, moda LRT dan MRT juga dikenakan tarif Rp1. Tarif khusus ini pun disambut senang oleh masyarakat karena bisa bepergian keliling Jakarta tanpa mengeluarkan biaya. Bahkan imbas tarif Rp1 ini, halte bus Transjakarta dipadati warga. Senang banget ya, yang pastinya memudahkan kita mau ke mana aja di Jakarta, tarifnya cuma Rp1 ya. Iya sih, ngebantu masyarakat juga gitu kan, yang mau cobain MRT atau TJ pertama kali ya. Lumayan lah ya. Iya benar. Semoga TNI Indonesia semakin jaya dan juga terima kasih ya sudah melindungi kita sebagai rakyat Indonesia. Selain mendukung perayaan HUT ke-79 TNI pada 5 Oktober yang diadakan di Monas, tarif Rp1 ini mendorong masyarakat lebih memilih transportasi umum untuk mobilitas. Selain 3 moda tersebut, tarif untuk angkutan umum lainnya seperti Mikrotrans berlaku sesuai tarif awal, yaitu Rp0. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penumpang menumpuk di lantai 2 stasiun Manggarai sejak Sabtu pagi. Mereka antri untuk bisa masuk ke peron kereta tujuan Jakarta Kota untuk menuju lokasi Monas.
Ribuan penumpang tujuan Jakarta Kota ini menumpuk di lantai 2 stasiun Manggarai. Mereka ada penumpang dari arah Bekasi yang transit untuk berganti kereta. Petugas terpaksa memperlakukan sistem buka tutup mengantisipasi kepadatan di peron lantai 3. Sebagian penumpang komuter lain ini adalah warga yang akan menyaksikan beragam atraksi peringatan HUT ke-79 TNI di lapangan Monas. Di bawahnya itu yang naik itu dari loket 9 ke 10 itu jurusan ke itu ya, ke apa namanya, ke Monas ya, kota Monas lah, Bogor kota, Manggarai kota. Ini yang ngantri Ibu, berarti duduk di sini? Iya. Dari jam berapa ngantri Bu? Dari jam 9 ya. Dari jam 9 Ibu ngantri? Belum bisa naik kereta ini? Belum. Dari jam 9? Sekarang jam berapa perkiraan Bu? Sekarang jam 11, ada ya jam 11. Antisipasi kepadatan penumpang, PT KAI Komuter menambahkan 4 perjalanan komuter lain untuk relasi Manggarai Jakarta Kota. Dalam menambah perjalanan, PT KAI Komuter lain juga menambah petugas di peron 2 dan 3 stasiun Manggarai. Dari Jakarta, Nihil Misayembati melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyambut Presiden Joko Widodo saat tiba di lapangan Monas, Jakarta. Presiden hadir dalam rangka peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi hadir bersama Ibu Iriana dan cucunya Jan Etes. Peringatan HUT ke-79 TNI yang digelar di lapangan Monas tahun ini menjadi momen terakhir Jokowi menghadiri HUT TNI sebagai Presiden sebelum lengser 20 Oktober mendatang. Jokowi mengapresiasi antusias masyarakat yang hadir dan menyaksikan berbagai rangkaian acara peringatan HUT ke-79 TNI yang digelar di lapangan Monas. Menunjukkan betapa dekatnya TNI dengan rakyat. Dan itu adalah power, itu adalah kekuatan besar negara kita. TNI dan rakyat menyatu. Saya kira poin yang saya lihat itu. Masih banyak saya kira yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, tetapi saya melihat progresnya sangat baik. Nah, Angel, yang paling seru di HUT TNI kemarin ya, ini memang yang ditunggu-tunggu itu adalah soal alutsista yang kemarin itu dia melintas di jalan-jalan Jakarta gitu ya. Dan tentunya ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat ya, parade alutsista ini, dan juga membuat arus lalu lintas dialihkan untuk memberi kemudahan kendaraan tempur yang melintas. Rangkaian mobil tempur ini melintas di Jalan Tamrin Sudirman, Jakarta. Selain membawa prajurit TNI, kendaraan tempur ini juga mengangkut masyarakat yang antusias merayakan Hari Jadi TNI yang ke-79. Parade alutsista menjadi rangkaian kegiatan meramaikan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia. Tak hanya warga Jakarta menyaksikan ragam acara HUT TNI juga datang dari warga luar Jakarta. Bagus sih, apalagi yang tadi yang pesawatnya benar-benar suaranya bagus banget lah pokoknya. Seru sih, adrenalinnya ikutan kayak jadi bayangin aja dulu kayak gimana kayak gitu. Seru sih overall. Ini sebenarnya pertama kali juga ya kita ke sini dari Bekasi ya. Ini seru sih, seru. Ini keren-keren alutsistanya kita yang kita punya. Untuk TNI selalu menjaga perdamaian Indonesia aja gitu aja. Semangat dan semoga tetap jaya. Lebih dari 1.000 alutsista milik TNI dari 3 matra dikerahkan dalam ulang tahun TNI tahun ini. Mulai dari kendaraan taktis, truk pengangkut pasukan hingga sistem peluncur senjata. Selain mengerahkan ribuan alutsista, peringatan HUT TNI tahun ini juga mengerahkan ribuan prajurit TNI. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo melaporkan. Ya, konser musik gratis menyemarakan perayaan HUT ke-79 TNI di Monas, Jakarta. Ya, pengunjung berbagai usia dan lintas generasi hadir larut dalam keseruan penampilan musisi tanah air. Dan berikut laporan Campar Hainda dari Silang Monas, Jakarta. Pemirsa, perayaan dari HUT
TNI ke-79 di Monas semakin ramai oleh sejumlah masyarakat yang hadir. Ribuan masyarakat berkumpul di Silong Monas untuk bisa menyaksikan hiburan serta parade yang disediakan oleh TNI. Dari pagi, sore sampai dengan malam hari, ini semakin ramai, terutama adanya penampilan dari sejumlah musisi kenamaan tanah air. Saat ini adalah waktunya untuk sejumlah musisi menampilkan tampilan terbaiknya, yakni ada Slank, kemudian juga ada Ari Lasso hingga Dewa 19. Kita akan mencoba berbincang bersama dengan masyarakat mengapa senang sekali bela-bela jauh-jauh untuk bisa melihat penampilan yang ada di Monas, Jakarta. Tidak hanya orang dewasa saja, namun juga remaja, Gen Z, tua muda hadir ada di Silang Monas, Jakarta. Mohon izin Bapak Ibu, halo. Salam kenal, Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sopian. Oke, Pak Sopian. Pak Sopian datang bersama dengan siapa nih, Pak? Sama keluarga. Sama keluarga. Ini datang dari jam berapa? Emang rencananya sih dari sore, karena macet ada waktu sekarang gitu. Jadi ini datang bersama dengan buah hati dan juga sang istri ya? Iya. Oke, ini jauh-jauh alasannya kenapa sih datang ke sini? Karena emang dari dulu juga udah cinta sama Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, terus anak saya juga dulu sempat sekolah di mana Kak? Di Brigip, ya Kak ya? Wow, jadi artinya kecintaan terhadap TNI ini sudah dipupuk sejak kecil begitu ya? Tanggapannya merasa senang sekali ya, karena besar-besaran kan waktu sebelumnya kan bukan di Monas, sekarang dikasih kesempatan di Jakarta. Untuk TNI tetap bersama dengan rakyat, tetap satu dengan rakyat gitu aja. Dan informasi yang dapat kami sampaikan bahwasanya lebih dari 100.000 pasukan yang berjaga, kemudian juga yang tampil tidak hanya mengenai alutsistanya saja yang ditampilkan, namun juga bagaimana rasa kecintaan terhadap TNI ini bisa ditumbuhkan kepada masyarakat, dan tentunya harapannya TNI bisa terus bersinergitas bersama dengan masyarakat untuk stabilitas dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Camar Haenda Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta kemarin. Ya, puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam penampilan atraksi manuver serta konser musik. Puncak perayaan HUT TNI ke-79 digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Mengusung konsep desain Istana Garuda IKN untuk panggung utama, barisan pasukan TNI membentuk formasi melingkari kawasan Monas dengan ratusan ribu prajurit dari 3 matra, darat, laut, udara. Dalam upacara, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, sementara yang menjadi komandan upacara adalah Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi. Dalam pidatonya di perayaan HUT TNI ke-79, Presiden RI Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan keamanan saat transisi pemerintahan akhir Oktober mendatang. Puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat di mana ribuan warga datang untuk menyaksikan berbagai kemampuan pasukan TNI. Sejumlah alutsista dan aksi unjuk kemampuan dan kekuatan ditampilkan para prajurit TNI Trimatra. Pada momen di file terdapat pertunjukan atraksi, free fall, terjun payung, sailing pass secara virtual oleh KRI TNI Angkatan Laut. Dilanjutkan oleh flypass gabungan dengan pertunjukan high speed oleh pesawat TNI Angkatan Udara sebanyak 10 pesawat F-16 dan 1 pesawat Sukhoi serta dogfight pesawat TNI AU 2 F-16 versus 1 pesawat Sukhoi. Selain aksi atraksi personil TNI, masyarakat dihibur dengan konser musik yang menampilkan sederet artis ternama tanah air. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner. Ini ada yang menarik di Jawa Timur, Bre dan juga pemirsa. Ada warung gulai legend ini dan juga sate Mak Ceneng namanya. Merupakan salah satu hidden gem di Bangkalan, Madura. Nah, salah satu warung gulai tertua di Pulau Madura ini menghidangkan sate dan gulai kambing dengan cita rasa yang unik. Ini menggunakan ketupat dengan kuah dengan rempah khas Madura sejak lebih dari 100 tahun lalu. Hampir semua penikmat gulai dan sate kambing kenal dengan warung gulai Mak Ceneng. Kedai ini terletak di kawasan Pecinan, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Sate kambing yang empuk dan gulai yang menggunakan bumbu rempah khas Madura ini memanjakan para pengunjung. Itulah mengapa warung ini tak pernah sepi sejak dibuka tahun 1914, bahkan pada malam hari sekalipun. Sate kambing di sini memang berbeda. Sate dibakar dengan arang dengan jumlah tak terlalu banyak agar empuk dan matang merata. Sate juga dimasukkan ke bumbu rahasia untuk memperkaya rasa. Setelah matang, kemudian sate disajikan dengan sambal kecap. Kelezatan sate kian nikmat jika dimakan bersama gulainya. Dengan kuah santan yang tak terlalu kental dan bumbu rempah khas Madura, rasa berpadu apik dengan manisnya sate. Cita rasanya memang luar biasa, gulainya memang spesial, satenya juga empuk, meresap sampai ke dalam. Apalagi jika dinikmati dengan ketupat, sangat pantas diburu penikmat sate dan gulai. Segala kenikmatan ini pun tak perlu ditebus mahal. Seporsi gulai kambing hanya Rp25.000, sementara untuk seporsi sate kambing dengan 10 tusuk juga tidak menguras kocek, apalagi rasanya tak berubah sejak 110 tahun lalu. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Nah pemirsa, wilayah Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini ternyata menyimpan banyak keindahan alam untuk para wisatawan. Ya, salah satunya gumuk pasir di Dusun Pabuayan di Rantabua, Sumbawa. Seperti apa ya keindahannya? Berikut liputannya. Destinasi wisata gumuk pasir di Dusun Pabuayan, Desa Lembang, Rantebua, Simalu, Kecamatan Rantebua, Toraja Utara, menawarkan pesona keindahan alam gumuk pasir yang eksotik. Di tempat ini pengunjung seakan ditarik ke gurun pasir berbentuk gumuk yang menakjubkan mata. Tidak hanya itu, para pengunjung juga bisa merasakan sensasi meluncur di gumuk pasir seakan berselancar. Pesona gumuk pasir Pabuayan yang memanjakan mata, seakan membayar lunas rasa lelah wisatawan yang berkunjung. Tidak hanya itu, gumuk pasir Pabuayan menawarkan panorama alam khas alam Toraja yang mampu menghilangkan rasa penat setelah sepekan beraktivitas. Luar biasa lah kata pertama kalau kita melihat ini, destinasi ini. Cuman ya belum terkelola dengan baik, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi sehingga menarik pengunjung baik lokal maupun nasional. Kalau kita bisa banding-bandingkan itu hampir sama kayak di Jogja, tapi punya daya tarik masing-masing. Dan ini termasuk yang luar biasa, keren pokoknya. Destinasi ini memiliki daya tarik tersendiri dengan gumuk pasir yang seolah berbisik ketika diterpa desiran angin. Begitu mempesonanya, tempat yang berjarak 25 km dari kota Rantepao dengan waktu tempuh 45 menit ini pun marak diperbincangkan di dunia maya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, kita masih berwisata nih Brewana dan juga pemirsa. Ada air terjun di Coban Binangun di Pasuruan, Jawa Timur yang menjadi primadona wisatawan untuk menghilangkan penat. Ya, selain panoramanya indah Angel, ternyata lokasinya masih alami dengan adanya 3 sumber mata air di samping air terjun. Air terjun Coban Binangun di Desa Pelintahan Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini menjadi destinasi favorit warga, tak terkecuali para pesepeda. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus menempuh jalan lewat pintu masuk timur di samping hamparan sawah. Nah, sampai di lokasi, pengunjung harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan yang menurun tajam dan berkelok. Memasuki pintu masuk lokasi, pengunjung pun disambut kincir angin. Setibanya di lokasi air terjun, rasa lelah wisatawan terbayar dengan keindahan air terjun yang memukau. Air terjun atau Coban Binangun ini memiliki volume air yang cukup deras dengan ketinggian puluhan meter. Selain masih alami dengan udara sejuk, Coban Binangun ini cukup unik dengan keberadaan 3 titik sumber mata air yang mengalir di samping air terjun utama. Bagus, dia juga bagus, lokasinya juga masih asli, dan juga airnya bening. Jalannya masih perlu perbaikan ini,
masih terjal. Padahal wisatawannya banyak ya? Ya banyak, ada kolam renang. Ya mulai perbaikan ini, udah bagus tapi tinggal jalannya aja. Lokasi wisata alam ini dikelola kelompok sadar wisata atau Pokdarwis lingkungan desa setempat. Meski sebelumnya air terjun ini tak terawat, namun kini menjadi daya tarik wisatawan lokal dan juga dari luar daerah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainis melaporkan. Bencana BNPB Pusat mendarat darurat di lapangan sepak bola Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Uniknya warga justru mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terpaksa mendarat darurat di lapangan sepak bola di wilayah Kelurahan Sengiti, Kecamatan Sengkeran, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Helikopter sempat melayang-layang sebelum akhirnya mendarat di lapangan sepak bola. Akibat kejadian ini membuat ratusan warga kaget serta berhamburan keluar rumah saat mendengar suara gemuruh. Melihat helikopter mendarat, warga segera mengabadikan dengan telepon genggam. Dalam kejadian itu, seluruh penumpang selamat terdiri dari satu pilot, co-pilot, teknisi, dan seorang warga negara asing. Tadi terdengar suara, terus muter-muter kan, pas muter-muter berhenti, yo kami di sini agak kayak ketakutan kan, takut dia jatuh apa cuman, tahu-tahu memang kendala cuaca. Cuaca yang buruk di Bandara Sultan Taha. Mendarat di sini kira-kira 1 jam kurang lebih. Namun kita tadi sudah memberikan polis lain untuk perimeter pengamanan daripada pesawat ini agar masyarakat tidak mendekat seperti itu. Cuaca buruk, hujan deras dan kencang menjadi penyebab heli jenis M18 itu mendarat darurat. Setelah 1 jam melakukan pendaratan darurat serta cuaca kembali normal, helikopter tersebut kembali melakukan penerbangan untuk menuju Bandara Sultan Taha di kota Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas sains pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Saya Angelika Deavagam. Dan saya Brahman Atenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.